Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di tempat kediaman Ustadz Husein Alatas di Gazebo-nya. Kita berjumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Alvan Sunardi. Kali ini kita mengambil tema mengapa Indonesia sering terkena musibah padahal mayoritas Muslim. Dan acara ini juga dapat didengar di Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, kemudian juga Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Lusiana number 1 di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, dan Radio Almas di Magelang, dan juga Radio di Situbondo, Radio Komunitas. Baik, alhamdulillah Ustadz Husein sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Alvan. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman kita yang baik atas apa yang nanti akan diuraikan. Ustadz Alvan akan memberikan pengantar mengapa Indonesia sering terkena musibah padahal mayoritas Muslim. Tafadhol Ustadz Alvan Sunardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, ayah dan bunda, dimanapun suara ini terdengar dalam ruangan Anda, baik yang menyaksikan melalui televisi Rasil ataupun yang mendengar melalui radio Rasil. Dari Studio Cibubur kami sampaikan tahiyah Islami kita dengan harapan kita semoga betul-betul berada dalam doa kita bersama, di mana setiap kita mendambakan suatu keselamatan, apalagi kondisi seperti sekarang, mendambakan suatu rahmah kasih sayang, mendapatkan limpahan keberkahan, maka kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmah, insyaallah barokah dan keselamatan dari Allah, kita bertemu lagi dalam renungan kajian Al-Quranul Karim yang dipandu oleh guru murabbi kita bersama, Habibana Al-Ustadz Husein bin Hamid Al-Atas. Mudah-mudahan nantinya betul-betul kita mendapatkan suatu kesimpulan keilmuan yang siap untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema ataupun judul yang kita hendak renungkan sekarang ini adalah berangkat dari sebuah kenyataan yang juga membuahkan sebuah tanda pertanyaan besar. Mengapa bangsa Indonesia ini sering sekali terkena bencana, bahkan tidak maju, dapat dikatakan tidak maju, sementara umat Indonesia ini kategorinya adalah umat yang muslim, bahkan dikatakan umat muslim terbesar di dunia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjawab pertanyaan ini sedikit kita misalkan merenung atau menengok kepada sebuah daerah di mana di Jawa Timur, tepatnya di salah satu kabupaten Gresik ya. Di sana itu ada sebuah daerah yang tandus dan gersang. Akan tetapi karena
penduduknya memproteksi diri dekat sama Allah, dekat sama Tuhan, mudah bagi Allah untuk mensejahterakan penduduk ini. Dan mungkin ini yang menjadi kenyataan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Walaupun secara kategori, secara hitung-hitungan matematika nggak mungkin makmur, tetapi kalau dekat sama Tuhannya, Allah punya banyak cara untuk memakmurkan. Nah, sekilas cerita ini kita sondingkan kepada suatu legenda cerita yang Allah abadikan di dalam ayat kitab suci Al-Quran. Tepatnya ada sebuah negara di dalam Al-Quran yang Allah abadikan. Nama negara itu adalah negeri Saba. Negeri Saba ini tumbuh atau berada di daerah tanah yang luar biasa suburnya. Sampai-sampai dikategorikan sebagai negeri yang diliputi oleh 2 surga. Tetapi penduduknya justru ingkar kepada Allah, akhirnya dalam waktu sekejap menjadi bangkrut dan binasa. Maka kita sekarang merenung kita Indonesia ini. Indonesia luar biasa suburnya, kalau secara sumber daya alamnya sungguh luar biasa subur. Nah, pertanyaannya mengapa kita tidak makmur-makmur? Justru kita bergelut dengan beraneka macam cobaan, rintangan, dilema yang menghabiskan energi kita sehingga kita tidak maju-maju, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Singapura, kalah dengan negara-negara yang kecil yang notabene tidak mempunyai sumber daya alam yang menjanjikan. Kita mempunyai sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Mengapa tidak makmur-makmur? Nah, pertanyaan inilah yang hendak kita renungkan. Mudah-mudahan kita dapat meluangkan waktu, terutama melapangkan dada. Nanti kita ikuti pencerahan dari murabi kita bersama Al-Habib Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa na'udzu bika min sakhatika wa 'adzabik. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa adfa' 'annal adha wal waba wal bala wal ghala wal fitana wal mihan wal su'a wal fahsya'a wal munkar ma dhahara minha wa ma batan bihaulika wa quwwatika wa lutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim dimanapun Anda berada. Ustadz Alfan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, Ondi dan rekan-rekan yang datang pada pagi hari ini, dan semua orang-orang yang ikut bekerja sama bersama kita semua dalam mengembangkan media dakwah ini, baik dengan donasinya, begitu pula dengan doanya, partisipasinya. Sekecil apapun yang dilakukan dalam kebaikan tidak akan disia-siakan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Saya ucapkan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini diangkat dari realita yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
di mana sekian banyak negara telah keluar dari persoalan corona, kita justru semakin apa? Semakin dalam terjerumus dalam berbagai macam cobaan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita, di mana yang terkena oleh corona bukan semakin berkurang, malah semakin banyak. Ruangan-ruangan ICU tidak mampu untuk menampung mereka-mereka yang terkena penyakit ini yang membutuhkan, hingga banyak mereka-mereka yang meninggal di ruangan gawat darurat. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan juga menjadi satu peringatan bagi kita untuk melakukan evaluasi, melakukan muhasabah. Kenapa semua ini terjadi? Upaya-upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, baik dengan lockdown-nya, dengan PSBB-nya, dengan protokol COVID. Tapi ternyata kita jumpai ya, penyakit ini tidak terbendung. Oleh karena itu kita berharap betul-betul agar umat berupaya untuk mencari sebabnya, bukan hanya mengobati gejalanya. Seperti orang yang terkena penyakit gula, lalu mengalami luka yang tidak sembuh-sembuh, jangan hanya perhatian ditujukan untuk mengobati lukanya, tapi dilihat penyebabnya apa. Ternyata ditemukan luka ini akibat dari gula yang amat tinggi, kadar gula di darah yang amat tinggi, yang menyebabkan akhirnya proses penyembuhan yang biasanya tubuh lakukan mengalami halangan dan kendala. Oleh karena itu turunkan kadar gulanya, baru setelah itu apa? Diobati lukanya. Atau seiring dengan menurunkan kadar gula, luka juga diperhatikan. Tapi kalau kita hanya fokus terhadap gejala, jadi jangan kita hanya terpaku pada gejala. Seperti seorang yang demam. Kalau kita hanya perhatian terhadap demamnya, lalu menggunakan obat-obat penurun panas dan penghilang rasa sakit, tanpa melihat penyebabnya, maka sama dengan kita apa? Sama dengan kita menghilangkan peringatan dini yang datang dari Allah. Karena demam, lesu, atau katakan mati rasa, penciuman maupun apa? Indera rasa kita ini sebetulnya merupakan peringatan ada sesuatu yang salah. Nah, kita umat Islam kebanyakannya hanya fokus pada gejala, tapi tidak memperhatikan penyebabnya. Kalau kita betul-betul melakukan diagnosis yang tepat, melihat penyebabnya, kemudian kita melakukan ya, pengobatan, terapi terhadap penyebab tersebut, begitu penyebabnya hilang, insya Allah apa? Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut seperti demam, lesu, atau katakan kepala pusing, atau tubuh terasa sakit, ya, bukan hanya sekedar diobati dengan apa? Balsam dan lain sebagainya, bisa saja sakit di badan disebabkan karena tingginya asam urat, disebabkan kolesterol tinggi, begitu juga mata yang rabun. Ya, diperhatikan mungkin penyebabnya karena tingginya kadar gula. Nah, begitu juga persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita pada saat ini, datangnya cobaan yang bermacam-macam. Kalau kita hanya fokus pada gejala, tidak melihat penyebabnya, maka apa? Maka dalam hal ini tidak mungkin kita akan mampu menyelesaikan. Nah, kalau kita perhatikan sebab dari turunnya bencana ini, dua, ada faktor apa? Faktor keteledoran. Faktor apa? Keteledoran di mana kita tidak menjaga persyaratan kesehatan. Ini sebab. Di antara sebab yang lain, justru sebab yang paling utama, munculnya penyakit ini karena kita mengundang kehadirannya. Kita mengundang kehadiran penyakit ini dengan kemaksiatan, dengan dosa, dan keingkaran yang kita lakukan. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sejarah umat-umat dan bangsa-bangsa terdahulu. Oleh karena itu Quran penuh dengan pelajaran yang menceritakan sunnatullah pada umat terdahulu dan menjelaskan hukum sejarah.
Sebagai contoh, kalau kita kembali kepada kisah-kisah para nabi, baik umat Nabi Allah Nuh yang dilanda tufan, kemudian kaum Hud yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kaum Saleh. Kemudian kaum Lut, ya. Kemudian kaum Syuaib. Kalau kita perhatikan bersama-sama dari kisah yang Quran ceritakan, kaum Nuh dibinasakan Allah karena keingkaran mereka kepada Allah dan Rasul yang diutus. Bahkan Allah tidak pilih bulu. Istri Nuh yang merupakan istri seorang nabi, begitu pula putranya, ikut ditenggelamkan oleh Allah. Ketika Nuh berdoa, ya, agar Allah menyelamatkan keluarganya, dan dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau tidak menyelamatkan anakku? Padahal dia bahagian dari keluargaku. Dijawab oleh Allah, karena perbedaan iman. Allah katakan, innahu laisa min ahlik, dia bukan ahlimu, ahlimu yang beriman kepada kamu. Apa Ustaz? Dalam kisah Nabi Nuh ini, banyak tuduhan yang tendensius terhadap Nabi Nuh. Bukankah itu seorang nabi yang diutus adalah untuk ngebenahin umat? Maka tugasnya adalah untuk membenahin keluarganya terlebih dahulu, termasuk anak dan istrinya. Kalau terjadi seperti ini kisahnya, berarti Nabi Nuh gagal dalam membina masyarakat, Ustaz. Itu bagaimana menjawabnya? Ini sebuah pandangan yang salah. Nabi Nuh bukan tidak berdakwah di tengah keluarganya. Nabi Nuh mengajak berdakwah dalam waktu yang cukup lama. Tapi hidayah bukan di tangan Nabi Nuh, hidayah di tangan Allah. Yang menyampaikan hidayah Nuh, tapi yang memasukkan hidayah adalah Allah. Dan orang yang berhak menerima hidayah itu adalah orang-orang yang apa? Yang memenuhi syarat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pilih bulu. Tidak melakukan diskriminasi. Kalau seandainya Allah masukkan istri Nuh dan anaknya ke dalam golongan orang yang beriman, karena hubungannya dengan Nuh, berarti Allah Subhanahu wa taala pilih kasih. Betul enggak? Kalau Allah masukkan Abu Lahab dengan keingkarannya disebabkan karena kemenakannya seorang nabi dan rasul, berarti Allah tidak adil. Karena manusia ini manusia yang ingkar. Malah Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran tentang orang ini dengan menyebutkan namanya langsung, tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya di mata Allah, siapapun dia, apapun kedudukannya, tidak akan mampu melindungi dirinya bila dia termasuk dalam golongan orang yang ingkar dan menentang. Ini keadilan Allah. Keadilan Allah. Agar jangan ulama beranggapan atau anaknya mentang-mentang cucu ulama, mentang-mentang seorang habib, dia merasa seolah-olah nasabnya akan melindungi diri. Tidak. Sampai Imam Ali mengatakan, man batta'a bihi nasabuh, lam yusri, man batta'a bihi amaluhu, lam yusri bihi nasabuh. Orang yang diperlambat oleh amalnya, nasabnya tidak akan mempercepat. Jadi Allah justru apa? Menunjukkan keadilannya. Baik perlakuannya terhadap Nuh, perlakuannya terhadap Nabi Allah Lut, perlakuannya terhadap siapa? Terhadap Sarah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Walaupun suaminya durjana, tapi wanita ini justru merindukan Allah dan kebenaran. Allah berikan hidayah. Kalau seandainya hidayah dibagi-bagikan berdasarkan hubungan, orang kita di Indonesia nggak kebagian. Betul enggak? Kalau hidayah dibagi-bagikan berdasarkan hubungan dan bangsa, maka orang Arab semuanya beriman, Israel tidak akan punya tempat. Justru Israel yang kecil bercokol di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah tubuh bangsa Arab. Menjadi jantung yang apa? Atau menjadi kanker yang menggerogoti. Ya. Menggerogoti apa? Menggerogoti betul-betul sel-sel bangsa Arab. Sampai dipaksa harus menjalin hubungan perdamaian seperti United Emirat Arab ini. Kita lihat, Saudi Arabia juga membuka kedutaannya di Israel. Bahkan kita lihat kerjasama mereka. Bukan hanya sembunyi-sembunyi dulu, sekarang secara terang-terangan. Mereka menjadikan Yaman sebagai musuh, padahal sesama kaum muslimin menjadikan Israel sebagai apa? Mempelai wanita yang mereka cintai dan mereka perebutkan kecintaannya. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Taufan,
pada masa Nabi Allah Nuh, ya, menenggelamkan mereka-mereka yang ingkar. Bahkan permukaan bumi digenangi oleh air. Kemudian apa yang terjadi pada Nabi Allah Hud? Bukan pada Nabi Hud, pada umatnya. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Allah Saleh. Ada yang dibinasakan oleh angin yang bertiup dengan kencang, ada dengan suara mengguntur. Ada yang dibinasakan Allah dengan hujan batu, kemudian setelah mereka binasa ditebalikkan bumi, hingga tidak terdapat sisa-sisa mereka sama sekali. Seperti yang terjadi pada kaum Lut, yang melakukan hubungan sejenis di antara mereka. Tapi di tengah-tengah bangsa kita, ternyata tanpa malu-malu, pejuang-pejuang LGBT memperjuangkan hal ini, bahkan didukung oleh sebagian kalangan pemerintah. Artinya ini bukan lagi sebuah kejahatan yang tersembunyi, ya, tapi kejahatan yang benar-benar apa? Yang benar-benar diumumkan dan diresmikan. Jadi kita lihat sejarah-sejarah kehancuran umat terdahulu, Allah ceritakan agar menjadikan pelajaran buat kita dan iktibar. Kemudian yang terjadi pada Fir'aun, bukan Allah tidak berikan kesempatan. Allah berikan kesempatan pada Fir'aun berulang kali. Bahkan Fir'aun dan kaumnya mengatakan, Ud'u lana bima ahida indak, la in kashafta annar rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israel. Wahai Musa, kalau kamu minta kepada Tuhanmu sesuai dengan perjanjian yang disepakati, yang Allah janjikan buat kamu. Kalau engkau menyingkap derita kami ini, azab yang sedang melanda kami berjanji untuk beriman kepada kamu dan melepaskan Bani Israel. Apa yang terjadi? Ternyata mereka ingkar. Allah angkat apa yang menerpa mereka, ya. Ternyata mereka tidak menepati janji. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajarin hum balighuhu idahum yankuthun. Begitu mereka aman kembali, Allah menyingkap dari mereka azab yang Allah timpakan pada mereka, sampai pada batas tentu Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ternyata mereka langgar. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam. Kami hukum mereka dan tenggelamkan mereka di lautan. Kenapa? Bi'annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ini jelas. Allah kirim azab kepada mereka secara bertahap. Ketika mereka mengatakan wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha famanahu laka bimu'minin. Farsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Ayat mufassalat enggak sekaligus semuanya datang, satu demi satu. Mereka mohon agar diangkat, Allah angkat. Mereka ingkar, kembali hukuman datang. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keingkaran mereka, Allah hukum mereka. Apa tidak kita belajar dari semua ini? Jangan kita beranggapan bahwasannya kehidupan bangsa Indonesia kita ini terpisah dari apa? Dari sejarah umat manusia. Allah sering mengatakan sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini sunnah Allah dan engkau tidak akan menjumpai perubahan bagi sunnah Allah. Kita ambil contoh lagi yang lebih konkret. Yang lebih konkret. Dalam suratul A'raf. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ceritakan kepada mereka, ya. Jadikan sebagai pelajaran peringatan tentang mereka-mereka yang berdiam di tepi laut. Itu tentang orang-orang Yahudi Bani Israel yang mendiam di tepi pantai. Ketika pada hari Sabtu di mana Allah melarang mereka untuk mengail dan mencari ikan, ikan berkumpul bahkan lompat-lompatan di hadapan mereka. Datang ke tepi pantai. Tapi begitu hari-hari yang lain, ikan menjauh. Akhirnya mereka tidak tahan, akhirnya mereka melanggar larangan di hari Sabtu tersebut,
mereka mengail dan menjala ikan. Pada saat itu Allah tidak langsung turunkan adab. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, kirimkan peringatan kepada mereka. Ulama-ulama menegur mereka. Saudara-saudara mereka yang beriman menegur mereka, kenapa kalian lakukan hal ini? Kenapa kalian melanggar larangan Allah? Apa kalian tidak takut pada azab? Ternyata ini semua tidak dihiraukan. Di hadapan materi ya, yang menggoda mereka, mereka tidak tahan. Akhirnya mereka melakukan pelanggaran. Di hati mereka berbisik, kita ini hamba-hamba, kita merupakan anak-anak kesayangan Allah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Jadi Bani Israel beranggapan kita ini anak kesayangan Allah. Apapun yang kita lakukan Allah tidak akan menghukum kita. Seandainya masuk neraka paling cuma beberapa hari. Ini yang mendorong mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum mereka disebabkan karena kefasikan mereka. Nah, di tengah-tengah suasana seperti ini, manusia terbagi dua kelompok. Satu kelompok yang terus memberikan peringatan, tak jemu. Satu lagi kelompok mengatakan, ngapain? Kalian capek-capek memberikan peringatan, nasihat pada orang yang bakal diazab oleh Allah. Biarkan saja sampai azab Allah datang pada mereka. Akhirnya, yang memberikan peringatan tanpa jemu ini waktu ditanya kenapa kalian memberikan peringatan kepada orang-orang yang diazab oleh Allah, dijawab oleh mereka, kami melakukan hal ini dengan harapan mungkin dari mereka ada yang sadar kembali, juga agar kami memiliki alasan di hadapan Allah bahwa kami telah menjalankan kewajiban kami untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar hingga kami terbebas dari tanggung jawab. Akhirnya datang azab Allah. Begitu datang azab Allah, siapa yang selamat? Yang selamat hanya yang setia menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan yang berbuat kejahatan, yang melanggar, sama yang berdiam, berpangku tangan walaupun tidak melakukan, disatukan oleh Allah Ta'ala. Allah ceritakan dalam suratul A'raf, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'ibuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ketika sekelompok dari Bani Israel yang menyaksikan pelanggaran, ketika sekelompok Bani Israel yang menyaksikan pelanggaran dari saudara-saudara mereka, berkata kepada orang-orang yang tak jemu memberikan nasihat, kepada ulama-ulama, kepada masyarakat yang tak berhenti memberikan peringatan. Lima ta'ibuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Ngapain kalian capek-capek memberikan nasihat pada satu kaum yang akan dibinasakan Allah atau dikenakan azab yang amat pedih? Mereka mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kami melakukan hal ini agar kami punya alasan di hadapan Tuhan kalian. Wa la'allahum yattaqun. Dengan harapan juga mungkin ada dari mereka yang akan bertakwa pada Allah. Begitu mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, Allah sebutkan anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Yang kami selamatkan hanya yang terus memberikan peringatan dan melarang dari perbuatan dosa. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Sedangkan mereka yang zalim terdiri dari dua kelompok, satu yang berbuat maksiat, satu yang mendiamkan maksiat. Kami hukum orang-orang yang zalim dengan azab yang amat betul-betul mengerikan. Disebabkan karena apa? Karena ulah perbuatan mereka. Lalu apa hukuman yang Allah jatuhkan pada mereka? Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Begitu mereka bersikap angkuh sombong dari peringatan yang diberikan kepada mereka, kami kutuk mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Bahkan dalam suratul Maidah, Allah ceritakan sebahagian dari mereka dikutuk menjadi babi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Maka enggak heran
kalau penemuan manusia menemukan ternyata sebahagian babi, monyet ya, ternyata banyak kemiripan dengan manusia. Ternyata membuktikan teori Darwin secara terbalik. Bukan sejalan dengan teori Darwin, tapi terbalik. Bahwa ternyata orang-orang Yahudi ini, ya, sebahagian mereka dikutuk menjadi monyet. Bukan manusia berasal dari monyet. Jadi justru penelitian Darwin ini membuktikan kebenaran, tapi secara terbalik. Nah setelah itu apa? Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim. Dan ketika Tuhanmu mengumumkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan sampai hari kiamat Mas Kristus orang-orang yang akan membuat mereka merasakan derita azab yang mengerikan sampai hari kiamat. Dimanapun mereka berada di Bani Israel yang ingkar akan terus hidup dalam ketakutan, kegelisahan dan perasaan tidak aman. Mana berani orang-orang Yahudi, Jewish mengatakan bahwa saya orang Yahudi. Mereka tidak akan merasa aman. Dimanapun mereka berada hidup dalam ketakutan. Man yasumuhum su'al adzab. Sesungguhnya Tuhanmu maha cepat hukumannya, tapi juga apa? Maha pengampun bagi yang bertaubat dan kembali pada Allah. Jangan Ghafurur Rahim bagi orang yang ingkar. Ghafurur Rahim bagi yang datang kembali bertaubat menyesali perbuatannya. Jadi jelas dari kisah ini bagaimana datangnya azab kepada mereka sampai dikutuk menjadi monyet akibat pelanggaran mereka. Nah datangnya corona ini bukan tanpa diundang. Kita mengundang dengan perilaku dan perbuatan kita, dengan keingkaran kita. Selama ini kita mengkampanyekan LGBT. Selama ini kita justru menganjurkan masyarakat untuk melakukan kemungkaran. Acara-acara televisi yang tidak senonoh juga ditayangkan. Allah Subhanahu wa taala kalau diam, kan akhirnya kita semua menuju jurang api neraka. Tapi Allah berikan peringatan supaya kita taubat kembali. Tapi sayangnya orang lebih takut sama corona daripada Allah. Begitu ada peringatan dari corona, langsung bioskop-bioskop sepi, ya. Mal-mal sepi, tempat-tempat berkumpulnya mereka sepi yang tadi sering kumpul-kumpul di hotel-hotel merencanakan untuk mengkorupsi uang negara, sekarang semuanya pada ketakutan. Baru kena corona, pejabatnya mengatakan saya mohon maaf kalau seandainya selama ini saya kurang memperhatikan dan melayani kalian. Jadi sebetulnya corona datang bukan tanpa apa? Bukan tanpa izin. Corona datang ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan munculnya corona akibat dari pelanggaran manusia. Jadi munculnya ini bukan tanpa sebab. Nah, kalau kita membaca kisah Saba ini pernah berada pada puncak dan masa-masa keemasan. Apalagi pada masa Ratu Balqis. Seorang wanita yang memimpin, tapi lebih cerdas, lebih bijak dibandingkan kaum pria. Ada sebuah kisah menarik, Mas Krisna. Ketika penduduk Yaman datang pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah berkata kepada utusan Yaman, saya heran pada kalian. Memangnya tidak ada pria yang bijak hingga kalian angkat seorang wanita sebagai apa? Pemimpin kalian. Maksudnya Ratu Balqis. Dijawab oleh siapa? Oleh orang Yaman. Bahwa wanita kita yang memimpin lebih berakal dari pria-pria kalian. Lebih berakal dari apa? Pria-pria kalian. Ketika Balqis menerima surat dari Sulaiman, para jenderalnya mengatakan nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fandhuri madza ta'muri. Kami ini merupakan satu bangsa yang kuat, punya pasukan yang gagah perkasa, tinggal kamu perintahkan, kami akan jalankan perintah kamu. Artinya secara tidak langsung jenderal ini ya menjawab Balqis, kita perangi Sulaiman. Apa jawaban Balqis? Ketika mendengarkan jenderalnya mengatakan nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin fanzuri madza ta'murin. Apa jawaban Balqis? Balqis langsung mengatakan apa?
inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Sebelumnya dia mengatakan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Kalau perang kita lakukan, maka yang akan menjadi korban rakyat jelata. Karena begitu raja-raja berperang, yang menjadi korban ini rakyat yang tadinya aman, tentram, sejahtera, sentosa, dengan pasukan yang berperang tidak mungkin terkendali. Orang-orang yang tadinya mulia akan menjadi hina, demikianlah raja-raja melakukan. Yang kalah betul-betul apa? Yang kalah akan mengalami kehinaan dan kehancuran. Tapi Balqis mengatakan, saya akan menguji Sulaiman. Saya akan mengirimkan hadiah, lalu melihat bagaimana jawaban orang-orang yang kita utus. Begitu utusan sampai ke hadapan Sulaiman membawakan hadiah, Sulaiman mengatakan, kalian merasa bangga dengan apa yang kalian berikan, padahal yang Allah berikan buat aku lebih baik. Kembali kepada ratumu. Kalau dia tidak datang, maka dia akan berhadapan dengan pasukan yang mereka tidak akan mampu lawan. Dipertunjukkan oleh Sulaiman bagaimana kekuatan dari apa? Dari pemerintahan Sulaiman yang Allah berikan kepadanya. Bukan hanya manusia, jin pun di bawah perintahnya. Akhirnya Balqis begitu menerima berita, mendengar apa yang disampaikan, langsung berangkat bersama pasukannya menuju Yerusalem. Sampai di Yerusalem, disambut oleh Sulaiman, kemudian diajak masuk ke dalam istananya. Begitu masuk ke dalam istana, dia menyaksikan ternyata lantainya mirip dengan riak-riak air. Dia mengangkat bajunya, lalu Sulaiman mengatakan, innahu sarhun mumarradun min qawarir. Itu merupakan lantai bangunan yang terbangun dari kristal. Begitu dia masuk ke dalam menyaksikan apa yang Allah berikan pada Sulaiman, dia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wahai Tuhanku, selama ini aku telah menzalimi diriku. Aku pasrahkan diriku bersama Sulaiman teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Kebijakan Balqis ini yang menyelamatkan dirinya, bangsanya dari kehancuran, bahkan memasukkan mereka ke dalam hidayah Allah. Sedangkan orang-orang Arab jahiliyah dulu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim Rasulnya, turunkan kitabnya, mereka mengatakan, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Mereka berkata apa? Ya Allah, kalau ini kebenaran yang kamu turunkan, betul-betul ini kebenaran yang datang dari sisi kamu, Rasul benar-benar diutus oleh kamu, maka kirimkanlah hujan batu untuk kami atau azab yang maha pedih. Apakah ini jawaban orang yang berakal? Seharusnya kalau benar berikan hidayah. Tapi kalian minta azab. Ketahuilah bahwa wanita kami yang memimpin lebih bijaksana daripada pria kalian. Langsung Muawiyah bin Abi Sufyan diam dan gak mampu untuk menjawab. Nah, pada masa Balqis, sahabat mengalami masa keemasan. Membangun dam yang mampu untuk menampung air, walaupun hujan tidak turun sepanjang tahun, mampu untuk menyirami kebun dan lahan-lahan mereka. Hingga di kiri kanan mereka menyaksikan perkebunan anggurnya, kormanya, buah-buahan yang bermacam-macam. Dan kita tahu bahwa sahabat itu merupakan kerajaan Yaman yang tua. Kerajaan Yaman yang cukup tua. Dan masa keemasan terjadi pada masa Balqis, dan pada masa Balqis setelah dia beriman bersama kaumnya, itu betul-betul mencapai pada puncaknya. Tapi subhanallah, yang tadinya Yaman begitu sejahtera, kemudian dari Yaman mereka melakukan perdagangan menuju Mesir, menuju daerah-daerah yang amat jauh, bertukar menukar manfaat, dan subhanallah mereka menciptakan apa? Tempat-tempat pemberhentian dan pertukaran kendaraan. Jadi pada jarak tertentu, ada tempat pemberhentian untuk beristirahat, untuk mereka makan, juga penginapan-penginapan, juga untuk kendaraan mereka. Kalau sekarang istilah Rest area. Jadi mereka menempuh perjalanan yang jauh, tapi mereka merasakan aman, tidak ada gangguan. Ternyata terjadi bencana yang amat mengerikan, dam yang dibangun oleh mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan dengan air bah yang dahsyat, membuat mengalami kekeringan. Akhirnya penduduknya mengalami penderitaan yang luar biasa hingga mereka menyebar kemana-mana.
meninggalkan negeri mereka yang tadinya subur. Kita minta Ustaz Afan membaca kisah ini pada ayat 15 dari surat Saba hingga ayat 22. Baik. Biar lebih jelas lagi ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sedikit merenung. Dalam renungan ini kita hadirkan ayat Allah di dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya di surat Saba ayat 15. Saya bacakan terjemahannya atau artinya supaya lebih efektif waktunya. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke-15. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Katakanlah, duhai ya Rasulullah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Shadaqallahu adzim. Kita lihat ikhwan akhwat pada ayat 15 hingga ayat 22 ini. Berbagai macam karunia Allah. Kemana mata memandang? Ke kanan, ke kiri. Kata-kata jannatan, 2 kebun ini bukan menunjukkan 2, tapi menunjukkan kebun di mana-mana tempat. Karena musanna, bentuk 2 ini terkadang menunjukkan jumlah yang banyak. Contohnya, labbaik Allahumma labbaik. Arti kami datang menyambut seruanmu berulang kali ya Allah. Jadi kemana pandangan mata memandang, menjumpai kebun-kebun di mana-mana tempat meliputi mereka. Pemandangan yang amat indah, bukan hanya buah yang menarik, tapi pemandangan pada saat tumbuh, pada saat berbunga, pada saat berbuah, memberikan harapan, aroma yang semerbak, dan juga cita rasa yang indah. Kalau kita memandang buah-buahan di pasar, beda dengan buah-buahan yang kita jumpai apa? Di pohon. Apalagi kita menyaksikan saat dia tumbuh dan berbunga. Allah perintahkan mereka makan, minum. Tapi ingat, syukuri nikmat Allah. Negeri kalian yang aman, sejahtera. Tuhan kalian yang Maha Pengampun. Jangan kalian lupa, ini bukan datang dari usaha kalian semata. Seperti orang yang berobat, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah. Dokter dan kalian hanya menjalani sebab. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala
mengatur perjalanan mereka dari Yaman menuju Yerusalem dan negara-negara yang mereka tuju. Ya. Allah atur apa? Jarak-jarak kota-kota tempat mereka beristirahat, bukan negeri kota. Jadi antara Yaman menuju Yerusalem ada kota-kota tempat mereka beristirahat. Dengan ini mereka merasa aman, mereka dapat beristirahat dengan nyaman. Tapi ternyata orang-orang yang terbiasa berbuat zalim gak nyaman. Dengan cara begini mereka gak dapat untung. Mereka gak bisa menyamun, gak bisa mencari keuntungan. Mereka bilang, ya Allah, Allahumma ba'id baina asfarina. Ya Allah, perjauhlah jarak perjalanan kami. Maksudnya apa? Supaya kota-kota ini hilang. Supaya mereka bisa mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan dari penderitaan dan ketakutan orang lain. Itu banyak seperti saat ini. Melalui corona berapa banyak orang yang diuntungkan? Berapa banyak ya yang diuntungkan. Bahkan kita lihat pasar online pada saat ini diuntungkan besar-besaran. Karena apa? Karena orang lebih condong untuk menggunakan apa? Untuk menggunakan pasar-pasar online hingga menguntungkan pihak apa? Pihak provider yang begitu banyak. Jaringan telepon juga diuntungkan. Jadi kalau kita perhatikan, banyak orang-orang yang merasakan kedamaian itu merugikan mereka. Mereka bisa mengeruk keuntungan pada saat apa? Pada saat terjadinya ancaman dan ketidaktenangan. Contohnya, narkoba berbahaya. Tapi para pengedar narkoba justru diuntungkan di saat banyak orang yang terkena narkoba walaupun membawa kehancuran bagi bangsanya. Nah, kalau kita lihat kesejahteraan yang Allah anugerahkan bagi penduduk Sabah yang bersumber dari mata air mereka, begitu pula dam mereka yang mampu menampung air yang begitu besar, tahu dihancurkan oleh Allah, merusak tanaman mereka, rumah-rumah mereka, akhirnya wa mazzaqnahum kulla mubazzaq, kami cabik-cabik mereka hingga mereka akhirnya meninggalkan negeri mereka. Tafarraqu ayadiya Sabah, mereka bercerai-berai sebagaimana keadaan penduduk Sabah. Tapi kesimpulan dari semua ini Allah mengatakan wahal nujazi illal kafur, bukankah yang kami hukum hanya orang-orang yang ingkar. Sedangkan yang berbuat baik wahal jazaul ihsani illal ihsan, yang berbuat baik akan menerima balasan yang baik. Oleh karena itu kejadian di negeri kita ini bukan salah Allah, bukan karena Allah zalim dan pilih kasih, tapi kesalahan kita yang selama ini kita ingkari. Berarti ungkapan di surat As-Saba ini terjadi dua masa Ustadznya. Di masa penduduknya itu bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang baik, maka kesejahteraan tercapai. Tetapi setelah itu generasi berikutnya mungkin tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru merusak tatanan yang oleh generasi pertamanya telah diletakkan mencapai kesejahteraan sehingga menjadi negeri terkutuk istilahnya, dan sanitasi peralatannya menjadi hancur, lalu sekarang menjadi tanah gersang dan mungkin orang bertanya, banyak negara-negara kafir sejahtera. Kenapa? Justru apa? Mereka yang menyebarkan LGBT dan lain sebagainya. Nah, di sini bedanya, peringatan dari Allah. Orang yang sudah tahu hukumannya nggak sama orang yang belum tahu. Waktu Balqis masih belum beriman kepada Allah sebelum Sulaiman, kan negeri sejahtera. Sejahtera, betul. Ada hukuman nggak? Nggak ada. Tapi ketika Balqis beriman bersama kaumnya, kemudian penduduk Sabah setelah Balqis melakukan pelanggaran, Allah hukum pada saat itu. Karena sudah tahu. Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menghukum satu kaum hingga mengutus rasul. Maka beda dong Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia dengan Eropa sama Amerika. Allah utus nabi-nabi rasulnya di negara-negara Arab. Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, ulama-ulamanya begitu banyak. Pesantren di Jawa Barat saja luar biasa dahsyatnya. Tapi kalau ulamanya berkhianat, tidak menyampaikan amanat Allah, bahkan melakukan pelanggaran, mengumpulkan dunia dan kemaruk terhadap kepingan-kepingan dunia ini, maka hukuman Allah datang kepada mereka. Jadi pada saat ini kalau kita ingin betul-betul terhindar dari azab, hanya dengan bertaubat kembali pada Allah, mohon ampun dari dosa-dosa kesalahan kita. Begitu kita melakukan hal ini, insya Allah automatically virus akan lari meninggalkan kita. Kalau misalkan Indonesia ini kan sangat kaya sekali Ustadz, sangat luar biasa sekali. Saya pernah membaca suatu makalah
Turki tidak sekaya Indonesia. Tetapi Singapura lah punya apa? betul. Tetapi ke Turki sekarang justru menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi tingkat ke-10 yang sangat kuat sekali di dunia. Jadi Turki bisa menggratiskan kuliah, fakultas kedokteran gratis, dan begitu pun kemajuan IT, kemajuan dalam bidang pertahanan, kemiliteran. Turki sekarang sangat diperhitungkan. Kita bicara yang dekat sekarang, Korea. Korea itu negara yang bisa ditangani amat sedikit. Sedikit sekali. Negaranya juga tidak terlalu besar. Tapi Korea sekarang bisa melompat menyaingi Jepang. Taiwan kan sebuah pulau kecil. Ya. Sumber kekayaan alamnya hampir tidak ada. Tapi punya cadangan devisa, Taiwan, Korea yang luar biasa. Jepang negara yang sering diamuk oleh gempa. Penduduknya begitu padat, negaranya kecil. Tapi kita Indonesia yang kaya dengan sumber kekayaan alam. Kalau umatnya tidur, Allah akan membangun di saat umatnya bangun. Allah akan mendukung di saat umatnya berjuang. Tapi kalau umatnya tidur, umatnya tidak mau berjuang, bahkan berkhianat terhadap bangsanya, masa Allah akan turun tangan untuk memberikan bantuan? Kita kalau lihat kebohongan, pengkhianatan di negeri kita luar biasa parahnya. Bukan hanya pada elit politik saja, tapi masuk juga pada elit-elit dan tokoh agama. Dan rakyat juga yang teriak-teriak menuntut keadilan, hidup mereka juga penuh dengan kezaliman. Dalam menyikapi COVID ini, kalau misalkan seperti di Malaysia, mengadakan pemerintahnya itu lockdown, itu dicairkan dana dari APBN yang untuk membayar lockdown itu. Kalau tidak salah, per kakak itu mendapatkan 20 ringgit Malaysia, Ustaz. Kalau misalkan dirupiahkan sekitar 75 sampai 80 juta. Artinya cukup untuk membiayai negerinya. Nah, di Indonesia tidak ada biaya itu, hanya lockdown, hanya gertakan dan omongan saja. Terus ada sebagian bantuan diberikan, 600.000. tapi yang dipangkas cukup banyak. Dari 1.000 triliun dana anggaran COVID ini kita dengar, ya, yang sampai ke masyarakat, ya, otomatis tidak terlalu banyak. Kita lihat sekarang, jangan jauh-jauh, layanan medis yang diberikan untuk masyarakat yang terkena COVID, ya, di mana layanan rumah sakit tidak terpenuhi, peralatan-peralatan juga untuk alat bantu pernafasan tidak terpenuhi. Cina ini kan bukan kita anggap bukan negara yang beriman. Cina itu langsung, ya, mereka membangun rumah sakit darurat, mempersiapkan alat-alat untuk apa? Untuk membantu mereka yang terkena COVID. Walaupun kita curiga bahwa ini penyakit disebabkan oleh mereka, tapi paling tidak mereka segera turun, ya, pasukan mereka untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang terkena COVID. Sedangkan kita di Indonesia, antara pejabat dengan pejabat ribut. Satu mengatakan lockdown, satu mengatakan tidak. Satu mengatakan PSBB, ya, yang satu mengatakan buka. Betul enggak? Kemudian kita saksikan orang-orang tertahan di rumah mereka, banyak yang membutuhkan bantuan dan uluran. Tapi alhamdulillah di negeri kita, rakyat kita ini, orang-orang yang sabar, bukan seperti bangsa-bangsa yang lain. Kalau Mesir, satu girish, ya, naik harga roti, itu negaranya langsung membara. Mobil-mobil dibakar, rumah-rumah dihancurkan. Kalau harga roti naik. Di Mesir, Ustaz Alfan, kan Mesir negara miskin dibandingkan Indonesia ini. Indonesia jauh lebih kaya dari Mesir. Tapi uniknya, seluruh pendidikan dalam seluruh jurusan untuk rakyat Mesir free, tidak bayar. Bahkan untuk orang-orang asing yang belajar di sana juga free. Bahkan bukan hanya sekolah, transportasi seorang yang belajar di Mesir dengan membeli pada saat saya di sana 3,5 pound, kira-kira jumlah 3.500 rupiah, kita bisa mengendarai apa? Kereta api, bisa mengendarai tram dalam kota, bisa mengendarai bus selama 1 bulan tanpa harus membayar. Jadi bagaimana rakyat ini, pemerintah peduli terhadap pendidikan bangsanya. Tapi di negeri kita justru orang-orang di atas takut kalau rakyatnya pinter, yang di atas nggak kebagian. Atau kalau rakyatnya pinter, akhirnya mereka tahu kesalahan-kesalahan yang di atas. Oleh karena itu kita saksikan bagaimana kebodohan dipelihara. Biaya pendidikan mahal. Dulu bapaknya tamat SMA, sekarang menyekolahkan anaknya Tamat SD aja. tamat SD sama SMP, ngeluh bayaran yang mahal.
Yang di perguruan tinggi bapaknya susah untuk menyekolahkan anaknya bisa sampai perguruan tinggi. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, negeri kita ini sebetulnya penuh dengan kebohongan. Penuh dengan berbagai macam pengkhianatan di seluruh lini kehidupan. Lalu kita berharap rahmat Allah turun pada kita, ini mustahil. Kalau kita ingin rahmat Allah turun, kita beriman, bertakwa, menjaga diri kita, baru janji Allah akan dipenuhi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bila penduduk negeri beriman, bertakwa, kami akan buka bagi mereka keberkahan kami dari langit dan bumi. Kalau itu solusi yang ditawarkan oleh Allah surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlal qura amanu wattaqau. Nah, berkaitan dengan Indonesia ini, dimulainya dari mana, Ustaz? Ya otomatis dimulai dari atas. Yang di atas nih maksudnya pejabat-pejabat pemerintah. Pejabat eksekutif kan pelaksana. Kemudian wakil rakyat yang menggodok undang-undang. Jangan undang-undang yang digodok itu ya, undang-undang yang menunya hanya untuk mereka. Menunya untuk bukan menu rakyat. Kemudian ulama-ulama sebagai orang-orang yang bertugas menyampaikan risalah Allah harus betul-betul dengan jujur menyampaikan risalah Allah, dan risalah Allah adalah Al-Quran. Kalau dibawakan fikih tidak ada sama sekali getaran. Karena fikih pendapat ulama. Kalau pendapat A nggak cocok bisa digantikan dengan pendapat B. Tapi kalau Quran dari Allah, hingga waktu dibacakan langsung betul-betul menggetarkan kalbu. Dan di sini kalau dia berani ingkar, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa sebabnya kebanyakan orang lari kepada fikih supaya bisa mengelak. Tapi kalau kembali kepada Al-Qur'an, pasti hatinya penuh dengan ketakutan ketika mendengarkan tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Dalam fikih kan enggak ada. Fikih hanya mengatakan hukumnya begini, hukumnya begini. Tapi kalau Quran dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan janji Allah bagi yang taat dan ancaman bagi mereka yang ingkar. Jadi solusinya dimulai dari atas menjadi contoh yang baik. Kembali pada Allah, kemudian bertakwa, menjalankan amanat, insya Allah yang di bawah rakyat bakal ikut ke atas. Saya ambil contohnya. Ketika Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah SAW pada saat Nabi akan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kaum Quraisy mengumumkan sayembara bagi siapa yang menangkap hidup atau mati akan memberikan hadiah yang besar. Nah, Suraqah bin Malik tergiur oleh hadiah tersebut. Dia mengejar Rasulullah di perjalanan, begitu dekat dengan Rasulullah, kudanya tersungkur masuk ke dalam pasir. Pedangnya terjatuh, Rasulullah mengambil lalu menodongkan pedangnya di leher Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik mengatakan, berikan maaf saya, kamu orang yang pemaaf, orang yang pengasih, disakiti, tapi kamu berbuat kebaikan. Kalau kamu maafkan saya, bebaskan saya berjanji untuk tidak memberitahukan musuh-musuh. Rasulullah menawarkan dirinya masuk ke dalam Islam. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Begitu masuk ke dalam Islam, Rasulullah mengatakan, pulang kamu ke Mekah, sembunyikan keimanan kamu. Agar kamu tidak menjadi sasaran penganiayaan mereka. Enggak semua orang seperti sahabat-sahabat besar yang punya pengaruh. Suraqah termasuk orang yang kecil. Kalau dia terbukti masuk ke dalam Islam, suku-suku kuat akan menganiaya dirinya. Sebelum berpisah, Rasulullah mengatakan, kelak kamu nanti akan menggunakan dan memakai pakaian dan mahkota Kisra. Ketika Persia mengalami kekalahan. Subhanallah, waktu berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nabi juga berperang ya, sampai Nabi wafat. Begitu Nabi wafat, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pasukan menuju Persia, berperang bersama pasukan Persia. Hingga Persia mengalami kekalahan total, harta kekayaannya dibawa. Ketika sampai di hadapan Sayyidina Umar, Suraqah bin Malik menggunakan mahkota Kisra dan seluruh hiasannya. Suraqah mengatakan, ya Amirul Mukminin, inilah kabar yang Rasulullah SAW kabarkan ketika saya mengejar beliau waktu akan hijrah ke Madinah. Dia mengatakan, engkau kelak akan menggunakan mahkota Kisra ketika Persia mengalami keruntuhan. Lalu dikumpulkan, diserahkan kepada Amirul Mukminin. Tidak ada satupun barang yang hilang.
Semua barang tidak ada yang hilang. Lalu Umar ibn Khattab mengatakan betapa jujurnya kalian. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, kami tergantung kamu. Kalau kamu nyubit, kami juga akan ikut. Fa in rata'ta narta. Rata ayarta itu kalau gembala yang lagi makan di kebun. Kalau seandainya kamu juga mengambil, kami juga akan ikut mengambil. Rakyat di bawah ini tergantung pemimpinnya di atas. Oleh karena itu, kalau pemimpinnya jujur adil, segera perubahan akan terjadi. Kita lihat rakyat Malaysia, tak ubahnya dengan rakyat Melayu Indonesia nggak ada bedanya. Cuma pemimpinnya punya kecintaan. Oleh karena itu ketika Mahathir Muhammad digantikan oleh Badawi kemarin, bagaimana Malaysia mengalami keruntuhan? Tahu-tahu Mahathir yang telah berusia tua 90 tahun, berusaha berjuang untuk kembali membebaskan dari cengkeraman apa? Cina. Di negerinya berhasil untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan orang seperti Badawi yang khianat, kemudian dikembalikan kebebasannya. Tapi harus menanggung hutang dari sisa-sisa pengkhianatan Badawi tersebut. Jadi kalau antum lihat, peran pemimpin penting. Tapi juga rakyat ini kalau ingin pemimpin yang baik, mereka harus hidup jujur dong. Kalau rakyatnya khianat, dari rahim rakyat yang khianat, kira-kira susah nggak untuk lahir orang jujur? Susah. Dari rahim rakyat yang khianat, yang akan lahir juga apa? Pemimpin yang Nah, dari perut dikasih makan barang haram. Lahir diberikan makan barang haram. Tumbuh dari barang haram. Dengan alasan yang halal susah. Yang halal susah. Kan coba yang haram aja susah, apalagi yang halal. Yang haram susah katanya. Bukan yang halal lagi, yang haram susah. Nah, pengajian kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwasannya untuk terhindar dari azab ini, yang dapat menghentikan corona yang tidak terlihat oleh mata kita. Kalau mata dokter pakai peralatan mikroskop elektron bisa melihat, sebagian besar rakyat nggak bisa melihat. Bisa dihandle pintunya, dia masuk mobil, bisa saja dia masuk ke mana? Masuk ke rumah sakit, masuk ke kantor, masuk kemana saja, bekas dipegang oleh orang yang kena corona, meninggalkan apa? Terkadang duit, uang kertas, baru dipegang oleh orang yang menyimpan virus. Masih aktif, orang memegang duitnya. Bahkan masuk kantongnya, ditaruh di lemarinya. Betul nggak? Virus walaupun membawa corona nggak bakal dibuang di jalan. Disimpan di lemari, di kantong. Betul nggak? Jadi kita lihat bagaimana orang tidak akan tercemar sedangkan corona di mana-mana. Betul nggak? Rudal Patriot nggak bisa sama sekali menghalangi. Kiper nggak bisa menangkap corona. Jadi jalan satu-satunya hanya kita kembali berlindung pada Allah di samping kita melakukan protokol COVID, persyaratan itu merupakan keharusan. Tapi kita harus ingat bukan sebab yang menghilangkan. Yang menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai contoh, ketika seorang akan melintasi satu daerah yang penuh dengan anjing. Lalu dua orang bertanya-tanya, bagaimana cara melintasi anjing ini aman? Enggak terkena gigitan anjing, enggak menghadapi gonggongan. Yang satu bilang kita siapin peluru atau kita siapkan batu. Kalau kamu lempar batu kamu atau peluru kamu mengenai 3-4 ekor anjing, yang lain gigit kamu. Cara yang terbaik kita minta izin sama pemiliknya Tuhan supaya singkirkan anjingnya, kita liwat dengan aman. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini datang dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah, biar kamu menggunakan apa? Peralatan-peralatan pengaman. Kalau Allah kehendaki masuk, dia akan masuk. Maka cara yang terbaik, minta pada Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khafiyah. Mohon pada Tuhan dengan khusyuk merendah. Jangan kalau di hadapan pejabat begitu hikmat. Di hadapan Allah kamu hikmat dengan khusyuk dan suara yang lirih. Allah insya Allah akan angkat penyakit tersebut. Nah, sebagai penutup, kita bacakan firman Allah dalam suratun Nahl. Dalam suratun Nahl. Ayat ini sebagai penutup. Itu ayat 112. Wa daraballahu mathalan. Dan Allah memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan ini tujuannya apa? Untuk menggambarkan masa-masa yang lalu, masa-masa yang jauh, begitu juga hal-hal yang bersifat abstrak dalam gambaran yang konkret.
supaya orang bisa melihat dan belajar dengan jelas. Allah memberikan satu perumpamaan. Qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Satu kota, negeri yang tadinya aman, tentram, sentosa. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Rizkinya mengalir dari berbagai macam penjuru. Hasil-hasil buminya, perdagangannya betul-betul apa? Luar biasa melimpah ruah di samping rasa aman yang mereka rasakan. Ini menunjukkan bahwa keadilan tegak di tengah-tengah mereka. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi penduduk negeri tersebut setelah itu ingkar kepada Allah. Mengingkari nikmat-nikmat Allah. Menyalahgunakannya untuk perbuatan dosa. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka Allah buat mereka mencicipi, merasakan pakaian lapar dan ketakutan. Bima kanu yasna'un. Kata sina'ah dalam bahasa Arab itu kerajinan. Kalau fa'ala yaf'alu, amila ya'malu, ya, kasaba yaksibu, itu punya arti sendiri. Tapi kalau sana'a yasna'u, sina'ah itu diantaranya kerajinan emas, kerajinan pakaian, kerajinan apa aja, sina'ah. Jadi pakaian yang mereka pakai ini, ketakutan dan lapar, itu hasil jahitan mereka sendiri. Jadi Allah membuat mereka mencicipi pakaian lapar dan takut disebabkan oleh tangan mereka sendiri yang menjahit, yang merajut pakaian tersebut. Oleh karena itu apa? Untuk kembali kepada keamanan, kesejahteraan, hendaknya mereka bertaubat dari ulah perbuatan mereka. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i bima wal khaufi bima kanu yasna'un. Nah, yang didambakan setiap negara, setiap bangsa, setiap rumah tangga itu pertama aman, tenteram. Kemudian kebutuhannya apa? Tercukupi. Dan mereka merasakan betul-betul keadilan dimanapun juga, di mana setiap orang punya kesempatan yang sama. Oleh karena itu Nabi sebagai penutup, man kana aminan fi sirbih, yang aman dalam perjalanannya, di rumahnya, ya, dimanapun dia berada. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya, jauh dari penyakit. Wa ma'ahu qutu yaumih, dia punya kebutuhan sehari-harinya buat dia makan bersama keluarganya. Faqad hizat lahud dunya bima fi, faqad hizat lahud dunya wa ma fi. Dia berarti telah diberikan dunia dan semua isinya. Karena kalau satu aja hilang, sakit. Walaupun harta banyak, aman apa gunanya? Begitu juga, walaupun punya harta, tapi nggak ada aman. Jadi 3 syarat harus terpenuhi. Pertama, aman, sehat, kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Nah, kita di Indonesia ini sebetulnya kurang apa? Kita ini seperti keledai yang mati kehausan di tengah-tengah padang pasir, padahal di punggungnya terdapat kantong-kantong air. Begitu juga negeri yang kaya begini, masa rakyatnya bisa minta-minta? Masa rakyatnya, pemerintahnya nggak mampu menyediakan kebutuhan pangan rakyatnya? Masa harga beras tetap tinggi? Negara yang punya kekayaan minyak yang luar biasa, negara-negara sudah menurunkan harga minyak, di mana tanker-tanker tidak mampu untuk membuang isinya. Karena apa? Lockdown, karena juga kebutuhan berkurang, di negeri kita minyak nggak turun, listrik naik. Betul nggak? Nah, ini semua salah siapa nih? Salah kita semua. Kalau orang bilang salah pemerintahan yang sekarang, yang sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Artinya kesalahan orang-orang yang ingkar, yang khianat, yang berdusta, siapapun dia. Ulama kalau berdusta, jangan harap dia punya hak istimewa di hadapan Allah. Bahkan istri Nabi, anak Nabi, tidak ada hak istimewa. Jadi marilah bersama-sama kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat padanya, berlindung dari azab dan murkanya. Insya Allah dengan kita bertaubat, begitu mendengarkan suara istighfar dikumandangkan, manusia berjanji untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka memperbaiki diri. Saya yakin penyakitnya langsung akan hengkang meninggalkan negeri kita. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bermanfaat untuk saya pribadi, keluarga, untuk masyarakat, untuk pendengar. Tidak ada maksud untuk melecehkan seseorang. Kalau saya bicara ulama, saya juga ulama. Kalau saya berbuat khianat, saya juga akan terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dimaksudkan untuk kalangan tertentu, tapi kita semua bersama-sama, baik ustadznya, kiainya, begitu juga pejabat-pejabat di atas, pedagangnya, aparat sipil, TNI-nya,
Mari bersama-sama bagi yang mau ke surga, kita bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri kita. Insya Allah Anda akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ikhwan Anwat, banyak renungan dan pelajaran dapat kita serap hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Alfan, terima kasih. Ya, kita akan jumpa lagi di hari Kamis depan. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Yoga, juga di sini ada Jenny, ada Anis, Fahri. Mohon pamit. Udah tentu saja Ondi, Bumi Bening. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.